Jadi kaya di usia muda adalah mungkin mimpi semua orang yang sedang nonton ini. Cuman nggak ada yang pernah ngasih tahu kalian, harga yang harus dibayar untuk jadi kaya di usia muda itu apa. Semua orang itu gue denger pengen jadi kaya, ya. Mereka pengen sukses, mereka pengen hidup yang enak. Mereka bermimpi akan barang-barang material, seperti mungkin rumah yang mewah, mobil, segala macam. Cuman nggak ada yang ngasih tahu kalian, kutukan yang akan datang di saat kalian tuh kaya di usia muda itu apa. Setelah nanti kalian udah nyampe ke puncak gunungnya, disitulah kalian akan paham, apa arti kekayaan sesungguhnya dan kutukannya itu apa aja. Waktu pertama kali ya, gue ngasilin uang yang signifikan di umur 19 tahun, karyawan gue sekitar 100 sampai 120 waktu itu. Di dunia pasar modal, mungkin yang udah kenal gue dari lama itu tahu bahwa gue dijuluki Golden Boy ya, atau orang bisa sebutnya juga naga muda. Gue itu diundang di berbagai macam ya, instansi punya seminar ya, dari instansi-instansi keuangan terbesar, itu gue diundang semua keliling, umur 19 tahun. Gue udah ngajar di beberapa sekuritas, gue ngajar cara analisa laporan keuangan. Gue bikin deal dengan private equity investor paling besar di Indonesia pada saat itu ya. Dan salah satu investor yang pertama nawarin untuk berinvestasi di perusahaan gue itu namanya Sequoia ya. Walaupun ini divisi yang India, tapi yang pertama tawarin untuk berinvestasi adalah Sequoia. Kalau kalian tahu Sequoia itu yang invest di Apple. Waktu Steve Jobs tuh masih di garasi 1978. Itu adalah salah satu venture capital firm terbesar di dunia sekarang. Perusahaan yang gue bikin waktu itu masuk top 9 perusahaan tercepat pertumbuhannya di Indonesia berdasarkan LinkedIn. Waktu itu gue bisa beli apapun ya. Apapun yang kalian bisa bayangin tanpa lihat harga. Gue bisa makan ya. Karena dulu gue nggak punya uang. Ketika gue nggak punya uang itu makan tuh gue cuma bisa di warteg ya. Nasi, orek tempe pakai kuah opor. Tapi setelah gue mendapatkan ibaratnya kesuksesan, yang pertama gue lakukan adalah gue mau makan untuk nggak pernah lihat harga lagi. Karena setiap kali gue datang ke restoran dari dulu, sejak gue SMA, gue selalu cari menu yang paling murah. Gue selalu minum minuman yang paling murah. Gue bisa beli mobil yang dulunya cuma ada nangkring di wallpaper handphone. Gue bisa beli akhirnya properti-properti yang gue mau. Tapi di saat itu ya, kala itu gue sadar ya, yang berubah itu bukan cuman digit di rekening. Tapi semuanya tentang hidup gue itu berubah. Orang itu mulai datang ya. Gue mulai melihat orang yang datang tuh berbeda. Ketika orang datang ke depan gue tahu ini orang kira-kira maunya apa. Orang cari gue ya, menghormati gue itu karena uang yang ada di rekening, bukan karena diri gue sendiri. Ini adalah dunia yang waktu itu gue ngerasa semua orang itu antara menjilat ya, atau menyanjung, tapi nggak tahu intensi aslinya apa. Nggak ada mentor waktu itu yang ngajarin gue bagaimana cara lihat ini musuh, ini mentor sebenarnya. Dan kala itu ya, waktu gue bahkan masih di perusahaan yang itu, banyak yang mau coba untuk manfaatin ibaratnya momen-momen ini. Orang yang dulunya gue kira jauh, itu mendekat ya. Mau dari baik teman, mau dari keluarga. Mereka datang itu bukan karena peduli ya, tapi karena mereka melihat peluang. Di tengah semua itu gue mulai tanya tuh ke diri gue, ini mana nih yang beneran datang ibaratnya karena kemauan mereka sendiri, karena mereka peduli sama gue, dan mana yang datang ke gue itu hanya untuk uang. Semakin lu banyak uang ya, semakin ramai sekitar lu, semakin mereka bersorak-sorai akan kesuksesan lu. Di saat pride lu itu sangat tinggi ya, di usia yang masih sangat kecil, itu gua gambarkan seperti ini, itu mirip seperti ngasih pisau ke anak kecil, ya. Dia bisa antara tusuk orang atau dia bisa tusuk dirinya sendiri. Gua waktu itu udah macam-macam ya, diragukan dan dihina ya. Dihina dari anak orang kaya awalnya, dihina yang gua lakukan itu tidak benar ya. Dihina gue melakukan cara-cara yang nggak benar. Tapi kalian harus ingat, gue mulai semua ini itu dari kamera kecil di kamar, ya. Dari kamera handphone kecil di kamar. Gue rekam edukasi, bagaimana caranya investasi. Di dunia atensi yang waktu itu isinya itu cuma orang joget-joget nggak jelas. Gue kira kekayaan yang relatif cepat didapat, itu adalah semuanya. Kaya di usia muda itu nggak segampang yang kalian pikir, ya. Itu artinya apa? Gue bisa jadi dewasa. Kekayaan di usia muda yang kalian idam-idamkan, itu bukanlah seperti yang kalian pikir. Ketika gue bisa jadi kaya di usia muda, gue itu dipaksa untuk menjadi lebih dewasa dibanding umur asli gue. Maksudnya apa? Di saat gue 19 tahun, 20 tahun ya, gue punya tanggung jawab. Gue sebagai pengusaha yang punya perusahaan itu tidak boleh gagal. Karena kalau gue gagal, ini ada banyak ya. Ratusan orang itu bisa nggak makan lagi. Gue nggak mau karyawan gue itu sampai nggak bisa makan, karena bosnya itu nggak becus. Di saat umur yang sangat muda, itu gue mesti memikul tanggung jawab yang berat, ya. Kalau kalian mau ngomong dari diselengkat kanan, kiri, atas, bawah,
itu nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah dari perusahaan gue yang 100 karyawan. Dari zaman gue jualan sedotan aja gue dikerjain. Gue jualan minyak rambut tuh gue dikerjain ya, sama berbagai macam instansi. Ketika kecil ya dibiarin, ketika udah mulai gede dikerjain. Sering sekali gue mengalami hal itu. Dikerjain supplier pun pernah. Gue dulu order jam tangan tuh, import ya, itu dikerjain. Begitu dikirim, dibilang garansi, nyampe ke Indonesia semuanya pecah semua. Yang nggak tahu pecahnya di perjalanan atau dikirim memang sudah pecah. Itu jauh ya teman-teman, sebelum gua itu mulai nyalain kamera, sebelum gua terkenal di media sosial, gua udah dikerjain sama banyak sekali manusia. Gua dari kecil udah belajar ya, bagaimana caranya koordinasi, bagaimana caranya berbicara, ya. Karena mereka toh juga manusia, gitu. Orang yang sebenarnya mungkin dekat dengan gua ya, pada waktu itu, mungkin orang yang pernah berusaha bareng gua, pernah lihat gua usaha, yang tadinya gua kira dekat, ternyata menyimpan iri hati yang luar biasa di hatinya. Di situ gua sadar, ya. Kebanyakan orang, ya, itu bisa dibeli. Kekuasaan pun, ya, ada yang bisa diambil. Bahkan gue kasih tau ya, dengan uang tuh jeleknya ini, diri gue tuh pada waktu itu, ya, ketika gue merasa di atas langit, ketika gue merasa gue punya semuanya, diri gue pun ikut hilang, ya. Gue sebutnya di lautan validasi itu. Orang itu cuma lihat apa yang gue miliki, semuanya mau apa yang gue miliki, tapi kalian nggak ada yang mau, ya, lihat perjalanan itu seperti apa. Apa yang harus hilang dari gua ya untuk mendapatkan harta itu? Karena untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini semua orang itu mau jadi kaya. Apakah lu cukup gila ya untuk konsisten selama itu? Apakah lu cukup gila untuk kerja setiap hari? Gua sampai detik ini tidak ada satu hari pun gua pernah libur. Mungkin kalau lu pengen ikutin beneran prosesnya, lu harus jadi seperti gua, kehilangan setengah ya jiwa lu dalam menjalankan semua ini. Berani nggak ibaratnya lu do whatever it takes gitu. Karena gue selalu cerita kan, bikin kekayaan itu satu hal, tapi mempertahankan ini game yang lain lagi gitu. Siap nggak lu jadi monster? Siap nggak jadi orang yang willing to do whatever it takes gitu. Ini bukan dunia yang gampang gitu, dan gue sudah terbiasa dari gue umur belasan tahun ya. Disamperin ibaratnya setan-setan yang mau nyusahin hidup gue. Percaya gue, semua orang tuh akan tersenyum ya di saat lu sukses. Dan akhirnya ya akan ada momen di mana lu cuman akan jadi aktor ya di dunia yang cuman cinta topeng lu ya. Gue ketemu beberapa orang, ada yang lihat gue sebagai Timothy Ronald yang mereka kira di media bukan sebagai diri asli gue. Di usia waktu itu sebenarnya kalau kita boleh ngomong ya, itu usia yang gue sebenarnya harusnya masih belajar dari orang. Tapi gue dipaksa dan dikondisikan untuk gue bisa bahkan ngajarin orang ya. Gue harus kasih tahu gitu loh, kalau karyawan salah tuh begini, caranya begini. Di usia yang sebenarnya relatif gue masih harusnya belajar. Di saat gue masih perlu ibaratnya dibimbing sama orang-orang lain, ya, gue sudah dijadikan panutan oleh banyak orang. Di dunia ini, gue lihat itu ada kesedihan yang besar sekali. Di mana orang bisa dapetin semua yang dia pernah punya. Ini yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, tapi dia tidak punya waktu untuk menikmatinya. Dia tidak punya momen bahkan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Banyak yang kira, oke, mimpi saya pengen punya hypercar, pengen punya sport car. Pernah nggak kalian pikir gimana caranya ketika kalian punya? Ketika kalian punya hypercar, ya, itu kalian harus bisa untuk mempertahankan kekayaan kalian. Mungkin waktu kalian tuh habis bukan cuma untuk make mobilnya. Mobil mungkin kalian nggak pernah bahkan untuk make. Tapi waktu kalian tuh habis untuk mempertahankan mobilnya ada di situ, gitu loh. Mungkin di situ gue belajar bahwa rezeki yang dititip sama gue ya pas gue masih muda, itu ada alasannya. Biar gue bisa belajar lebih cepat dibanding yang lain. Ini bukan soal uang banyak-banyakan, ya banyak yang lebih kaya dari gue. Tapi ini soal gimana caranya kita tuh tidak diperbudak oleh uang. Bagaimana caranya gue melihat uang itu sebagai alat. Gimana caranya gue melihat uang itu sebagai alat untuk melayani orang lain. Hari ini ya gue kasih tau, gue itu tidak bangga. Kalau lu bilang, oh Timothy itu orang kaya, gue tidak bangga sama sekali. Gue akan bangga ketika ada orang yang ngomong bahwa gue adalah orang yang bisa melayani orang banyak. Hidup kalian misalnya berubah karena gue, bukan karena uang yang gue punya. Gue bangga ya masih bisa punya hati untuk bisa membantu banyak orang. Kalau lu semua di sini ya drive lu itu cuman mau cari uang, percayalah lu nggak akan nyampe karena sulit sekali dan berat sekali. Lu harus jadi gila, lu harus kehilangan mungkin jiwa lu sendiri. Lu harus jadi monster yang siap lakuin apapun yang terjadi. Ketika lu ditusuk dari belakang, lu ambil lagi pisaunya lu tusuk balik gitu. Apakah itu something yang lu willing to do? Gitu. Siap nggak lu bermain di dunia itu? Gue bilang sama orang yang berpartner ya, mungkin berusaha bareng gue. Cuman dua ya prinsip gue. Sederhana banget. Prinsip gue cuma dua. Yang pertama adalah lu bisa pegang mulut gue. Yang kedua adalah gue punya biji. Kalau gue nggak merasa gue salah, sampai mati pun,
gue akan bela itu. Sampai ke ujung neraka pun gue akan bilang itu. Karena dunia ini akan mencoba untuk beli hati lu dengan harga yang lu nggak sadarin. Di situ gue sadar bahwa semua ini ya, semua yang gue punya, semua yang ada di sini itu cuma titipan ya untuk gue. Semua ini tuh bukanlah milik gue. Dunia itu gue kasih tahu ya, buat kalian yang nggak paham ya. Dunia itu tidak kekurangan orang yang kaya ya. Orang yang kaya itu banyak sekali yang kalian nggak paham. Ketika gue melihat orang nih, gue nggak tahu bahkan dia orang kaya, ternyata kaya sekali gitu loh, banyak sekali. Dunia ini menurut gue cuman kurang orang yang beneran punya hati. Kalau negara ini ibaratnya udah kehilangan cahaya, gue bakal jadi yang pertama untuk bakar obornya duluan ke kalian. Gue memang bukan pejabat ya seperti orang lain. Gue bukan juga anak dari konglomerat ya. Gue hanyalah orang biasa. Cuman gue yakin gue ditakdirin, dilahirin di tanah ini bukan cuman untuk jadi orang biasa. Banyak yang tanya, kenapa prediksi gue tuh banyak yang benar tentang masa depan. Gue itu bukan peramal, tapi gue adalah orang yang memiliki visi. Gue bisa melihat, ya, dunia ini ke depannya akan ke arah mana. Gue selalu bilang, ya, manusia itu mortal, ya. Manusia itu bisa mati, tapi sebuah ide yang gue layangkan itu tidak akan pernah mati. Semua ide yang gue berhasil tuangkan ke sini itu akan jadi pengingat untuk generasi ke depan. Kejarlah kebaikan di dunia ini, jangan cuma sekedar kekayaan. Mungkin ketika gue mati nanti ya, mimpi kecil gue kan gue pengen jadi orang yang paling kaya. Ketika nanti gue mati, mungkin itu nggak akan kecapaian. Ya. Mungkin gue nggak dikenal sebagai orang yang paling kaya, tapi gue mau dikenal sebagai orang yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Orang yang paling banyak melayani orang lain. Orang yang memberikan kesempatan ke mereka yang nggak punya kesempatan. Dari mereka yang nulisnya itu di tanah sampai bisa nulis di meja. Gimana caranya gue bisa bangun 1000 sekolah dari Sabang sampai Merauke? Gimana caranya gue bisa bangun 100.000 bahkan nanti ke depannya? Dan gimana caranya gue bisa kasih kalian semua ini kesempatan belajar yang sama? Gue belajar satu-satunya ya, caranya untuk keluar dari gue sebutnya kutukan uang ini cuma satu cara. Lu pakai uang itu bukan untuk kesenangan atau hedonisme. Lu pakai uang ya, itu untuk kebaikan, untuk melayani orang lain. Hedonisme tuh percayalah sama gue, itu game yang gak ada ujungnya. Gue udah cobain semuanya yang ada di bawah matahari ini. Ya, itu tidak ada ujungnya. Ya. Gue tidak pernah ngelak gitu ketika ada pikiran gue mau melakukan apa, mau membeli apa, itu tidak pernah gue tidakkan gitu. Gue sudah coba semua yang ada di bawah matahari ini, dan itu tidak ada ujungnya. Uang itu bukan cuma sarana untuk cari validasi, ya. Tapi uang itu adalah amanah yang dititipkan ke lu. Bagaimana nih cara pakainya nih? Semua harta yang gue miliki akan gue habiskan demi satu misi ini. Gimana caranya gue nyalain obor di hati tiap kalian? Gitu. Ini buat yang punya kesempatan pegang handphone. Yang nggak punya kesempatan pegang handphone pun gue fasilitasi dengan gue bangunin sekolah. Banyak yang tanya, loh kalau begitu nggak habis uang lo? Baru bulan ini aja udah mau bangun 2 lagi sekolahan. Jawabannya tidak ya. Gue tidak takut uang gue akan habis. Gue percaya semuanya itu memang bisa hilang. Dan gue tidak mau menggantungkan identitas gue pribadi itu cuma karena uang, karena harta. Uang yang diam, gue percaya ya, uang yang diam itu akan membusuk. Sedangkan uang yang mengalir ke mereka yang membutuhkan itu akan menuhin hati kalian. Gue nggak mau uang gue tuh gue kumpul-kumpulin cuma jadi bendungan keserakahan. Banyak sekali orang yang kalian bahkan nggak paham itu punya tiba-tiba 800 miliar cash di rumah. 1 triliun cash di rumah. Tapi buat apa? Tidak bisa dipakai juga. Cuma jadi tadi gue sebut, bendungan keserakahan. Kutukan uang adalah uang itu bukan dipakai untuk disembah. Tapi gimana caranya dari amanah yang dititipkan kita pakai untuk melayani orang lain. Gue tunggu kalian semua di atas gunungnya. Ya. Nyalain obor kalian. Satu aja dari kalian di sini ya, yang nonton, satu aja dari kalian. Itu bisa ke depannya dalam mungkin 20 tahun ke depan tuh bangun satu sekolahan aja. Gue percaya negara ini akan jadi negara yang sangat maju. Ya. Dan itulah mimpi gue, karena gue cinta sekali dengan tanah air ini. Gue lahir di sini, ya. Gue pengen jadi negara ini negara yang maju. Satu dari kalian ya, berhasil dengerin omongan gue, jadikan harta kalian untuk melayani orang lain. Gue percaya kita adalah negara yang tidak akan pernah kekurangan. Ya. Jadi gue tunggu semua perjuangannya, sampai jumpa nanti di atas gunung.